Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Wal khairatu wat ta'atu kulluha hiya allati turadu biha al-akhirah wasyururu kulluha hiya allati turadu biha ad-dunya lal akhirah wa mailun nafsi ila al-khairatil ukhrawiyyah wa insirafuha 'anid dunyawiyyah huwa alladhi yufarriguha lidh-dhikri wal fikri wa la yata'akkada dhalik illa bil muwadhabati 'ala a'malit ta'at wa tarkil ma'asi bil jawarih لأن بين الجوارح وبين القلب علاقة حتى أنه يتأثر كل واحد منهما بالآخر فترى العضو إذا أصابته جراحة تألم بها القلب وترى القلب إذا تألم بعلمه بموت عزيز من أعزته أو بهجوم أمر مخوف تأثرت به الأعضاء وارتعدت الفرائس وتغير اللون إلا أن القلب هو الأصل المتبوع فكأنه الأمير والراعي والجوارح كالخدم والرعايا والأتباع فالجوارح خادمات للقلب بتأكيد صفاتها به إلى آخره. Maksud daripada perkataan Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah, kebaikan dan taat semuanya adalah yang dikehendaki dengan akhirat. Kebaikan dan taat semuanya adalah yang dikehendaki dengan akhirat. Dan semua kejelekan semuanya adalah yang dikehendaki dengan dunia, tidak akhirat. Sembahyang itu bisa menjadi satu kebaikan, bisa menjadi satu taat apabila sembahyang itu dikehendaki dengan akhirat. Bersedekah menjadi satu kebaikan, menjadi satu perbuatan taat apabila dimaksudkan dengan sedekah itu adalah akhirat. Membaca Al-Quran dan lain-lainnya itu bisa menjadi baik, bisa berubah menjadi taat apabila dikehendaki dengan akhirat. Bahkan sesuatu perbuatan yang mubah, perbuatan yang boleh, apabila dikehendaki dengannya itu yang boleh adalah akhirat, maka yang boleh tadi berubah nilainya menjadi taat. Yang dimaksudkan dengan akhirat itu adalah takut atas api neraka atau ingin masuk ke dalam surga, atau untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk di dalam kalimat akhirat. Orang bersedekah dengan tujuan agar terhindar dari api neraka, atau dia bersedekah dikehendaki dengan sedekah itu agar dia bisa masuk surga, atau dikehendaki dengan sedekah itu agar dia bisa mendapat keridhaan Allah. Nah, sedekah itu adalah merupakan satu kebaikan dan taat karena dikehendaki dengannya akhirat tadi. Perbuatan yang boleh seperti makan perbuatan yang boleh. Tapi kalau makan itu kita maksudkan dengan akhirat, makan itu kita kehendaki dengan akhirat. Aku makan tujuannya agar bisa bertenaga, sehingga aku bisa menuntut ilmu,
sehingga bisa aku beribadah kepada Allah. Nah, maka makan tadi pun berubah menjadi kebaikan. Makan itu pun berubah nilainya menjadi satu ketaatan, karena dikehendaki dengan makan itu tujuan akhirat. Dan semua kejelikan semuanya adalah yang dikehendaki dengan dunia, tidak akhirat. Apapun perbuatan kita, baik yang taat pada zahirnya, apalagi yang boleh, maka apabila kita maksudkan dengan perbuatan itu adalah duniawi, maka itu berubah menjadi satu kejahatan. Orang yang sembahyang, tapi dia menghendaki dengan sembahyang itu agar mendapatkan pujian orang. Dia bersedekah, dengan sedekah itu dia menghendaki agar disanjung orang. Nah, maka sedekah itu bukan lagi kebaikan, dia menjadi satu kejelikan. Kenapa? Karena dikehendaki dengan sedekah itu dunia, tidak akhirat. Semua kebaikan dan taat semuanya adalah yang dikehendaki dengan akhirat, dan semua kejelikan semuanya adalah yang dikehendaki dengan dunia, tidak akhirat tadi. Dan kecenderungan diri kepada kebaikan-kebaikan yang bersifat ukhrawi, dan kecenderungan diri artinya keinginan hati kepada kebaikan-kebaikan yang bersifat ukhrawi. Ingin hati sembahyang, ingin hati membaca Al-Quran, ingin hati bersedekah, ingin hati menuntut ilmu, dan berpalingnya hati dari duniawi. Berpalingnya hati dari duniawi, itulah yang mengosongkan diri untuk zikir dan fikir. Kayak apa caranya supaya kita bisa berzikir? Kayak apa caranya supaya kita bisa bertafakkur? Itu dimulai dengan kehendak hati kepada yang demikian, dan mengosongkan hati dari sesuatu duniawi. Selama hati kita tidak mengingini kebaikan dan hati kita tidak berpaling kepada duniawi, maka hati kita tidak akan bisa berzikir dan berfikir. Hati kita tidak akan bisa berzikir dan tafakkur. Jadi keinginan hati hendak membaca Al-Quran, hati kita ingin hendak membaca Al-Quran, itu berarti hati kita kosong dari duniawi. Jakanya hati kita ini berisi duniawi, tentunya kada ingin kepada baca Quran. Nah, hati kita ingin membaca Al-Quran, itu berarti hati kita kosong dari duniawi. Di saat hati kosong dari duniawi itulah kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa berzikir dan tafakkur tadi. Dan demikian itu tidak menjadi kuat, dan demikian itu tidak menjadi kuat. Keinginan hati untuk kebaikan tadi tidak akan menjadi kuat. Keinginan kita untuk berbuat baik itu tidak bisa menjadi kuat, kecuali dengan mengekali atas amal-amal taat dan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat
dengan anggota-anggota badan. Hati kita ingin membaca Al-Quran, hati kita ingin menuntut ilmu. Nah, keinginan itu supaya kuat mesti dibantu dengan pekerjaan-pekerjaan anggota tubuh yang zahir, dengan menghindarkan diri daripada maksiat-maksiat anggota zahir dan melakukan ibadah-ibadah yang zahir. Kita hendak berbuat baik. Kayak apa kehendak berbuat baik ini supaya kuat? Nah, itu dibantu satu dengan meninggalkan maksiat zahir, yang kedua dengan melakukan taat yang sifatnya liwat anggota zahir. Kita ada keinginan untuk berzikir, ada keinginan untuk berzikir. Nah, supaya kuat keinginan itu, berzikirlah mulut kita, berzikirlah mulut kita, Allah Allah atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kalimat la ilaha illallah yang keluar di mulut kita itu memperkuat keinginan hati yang ingin berbuat baik tadi. Apabila hati kita berkeinginan berbuat baik, hati kita ingin untuk berzikir, tapi di mulut kita ini mengata sesuatu yang sia-sia, di mulut kita ini mengata perkataan yang diharamkan Allah. Nah, itu akibatnya akan menghilangkan keinginan berbuat baik di dalam hati tadi, menghancurkan keinginan berbuat baik di dalam hati tadi. Jadi begitu hati kita ini ada ingin untuk baca Quran, cepat baca Quran. Hati kita ingin membaca salawat, lah kasih mulut kita membaca salawat. Karena salawat yang keluar di mulut itu akan memperkuat kehendak hati membaca salawat tadi. Apabila hati kita ingin membaca salawat, kaina, nah keinginan itu akan hilang. Keinginan di hati itu akan hilang sedikit demi sedikit, akhirnya kada ada sama sekali. Nah, jadi itu artinya anggota tubuh kita yang zahir ini, tangan, mulut dan sebagainya, itu membantu untuk menguatkan keinginan yang ada di dalam hati kita. Karena antara anggota badan dan hati ada hubungan. Tangan ada hubungan ke hati, mulut ada hubungan ke hati, mata ada hubungan ke hati, telinga ada hubungan ke hati. Sehingga bahwasanya masing-masing terpengaruh dengan yang lain. Hati bisa terpengaruh dengan tangan, mulut, dan mulut pun bisa terpengaruh dengan hati. Buktinya anggota zahir ini berpengaruh kepada hati dan hati berpengaruh kepada anggota zahir. Buktinya, maka kamu dapat melihat suatu anggota badan apabila terkena luka. Kita melihat anggota badan kita, umpamanya di wajah kita, kan wajah anggota zahir ngarannya. Kita melihat di wajah kita ini timbul bisul, maka hati merasa sakit. Sakit hati kita. Padahal nang sakit tuh wajah. Wajah nang kana bisul tuh wajah.
Wajah anggota zahir, tapi hati kenapa sakit? Nah, itu menunjukkan bahwa anggota zahir berhubungan dengan hati, berpengaruh kepada hati. Dan kamu melihat hati apabila merasa sakit dengan mengetahui dengan kematian salah seorang dari teman-teman dekatnya, atau dengan mendadaknya sesuatu yang menakutkan, niscaya anggota badan terpengaruh dengannya, sendi-sendi bergetar dan warna muka berubah. Kita mendengar kabar orang yang kita cintai mati. Orang yang kita cintai mati. Hati kita sakit. Nah, muka jadi pucat. Sendi-sendi jadi bergetar. Padahal sakit nih hati. Cuma sakitnya hati ini berpengaruh kepada anggota zahir. Jadi saling memberi pengaruh. Nah, macam itu juga kalau hati kita ini ada berkeinginan baik, lalu kita laksanakan keinginan baik itu, maka pelaksanaan keinginan baik tadi akan memperkuat kehendak hati berbuat baik. Hati kita hendak berbuat jahat, hati kita hendak berbuat maksiat, kita gawe maksiat itu. Nah, maka perbuatan maksiat itu akan menambah kuat kehendak jahat di dalam hati. Itu berhubungan antara anggota zahir dan anggota badan tadi. Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin masalah ini, wa kullu syahwatin ittaba'ahal insan irtafa'a minha zulmatun ila qalbi kama yartafi'u an nafasil insan zulmah ila wajhil mir'atis saqilah. Setiap perbuatan dosa yang kita lakukan, mulut, tangan, mata, perbuatan dosa kita lakukan, itu akan menimbulkan satu kegelapan di dalam hati. Jadi berhubungan ke hati. Perbuatan dosa yang kita lakukan itu akan menimbulkan zulmah, kegelapan di dalam hati. Hendak membayangkannya Jersidin, sebagaimana kita bernapas di cermin yang mengkilat. Ini cermin mengkilat, kita bernapas, otomatis cermin jadi kabur. Nah, macam itulah perbuatan maksiat zahir. Perbuatan maksiat zahir akan mengaburkan hati kita. Fa intara kamat zulmatus syahwat sara raina. Kalau maksiat zahir ini selalu diperbuat, akan bertambah-tambah kegelapan di dalam hati. Kalau kita bernapas terus di cermin nang mangkilat tadi, akhirnya muka kita kada kelihatan lagi. Bernapas terus di cermin nang mangkilat, bernapas, keluar napas, akhirnya cermin nang baik nang mencilang jadi kabur. Nah, bila sudah kalawasan nang demikian itu, maksiatnya sudah kebanyakan, nah maka itu akan berubah menjadi tab'an, menjadi tabiat. Nah, ini yang berat. Menjadi tabiat. Itu sudah ngalih membuanginya, sulit membersihkannya. Nah, itu pengaruh hubungan antara anggota zahir dan anggota batin hati kita. Melainkan bahwasanya hati itu adalah pokok asal yang diikuti. Hati pokok asal yang diikuti. Maka ia si hati seolah-olah amir dan pemimpin, dan anggota badan seperti pelayan, rakyat dan pengikut.
Anggota badan adalah pelayan bagi hati dan penguatan sifatnya pada hati. Jadi tangan ini merupakan prajuritnya si hati, dan tangan ini pun akan memberikan penguatan kepada si hati tadi. Maka hati adalah yang dimaksud. Yang dimaksud adalah hati. Sebagaimana kita dengar dahulu firman Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat itu harta anak tidak ada gunanya. Yang bisa berguna apa? Hanya hati yang selamat. Nah, jadi yang dimaksud itu adalah hati. Tujuan intinya adalah hati. Dan anggota badan adalah alat yang menyampaikan kepada maksud tadi. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal sairul jasad. Sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging yang apabila ia baik, niscaya baik sekalian tubuhnya. Nah, maksudnya segumpal daging itu adalah hati. Dari hati yang baik keluar tingkah laku yang baik. Dari hati yang baik keluar kata-kata yang baik. Orang yang berkata-kata kasar, berkata-kata yang kada pantas, itu menunjukkan keadaan hatinya, menunjukkan keadaan isi hatinya. Karena kalau hatinya itu baik, kada akan mungkin kalimat keluar kecuali baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma aslihir ra'iyya war ra'iyah. Dalam doa beliau, Allahumma aslihir ra'iyya war ra'iyah, artinya ya Allah, perbaikilah pemimpin dan rakyat. Ujar Nabi kita, ya Allah, perbaikilah pemimpin dan rakyat. Beliau menghendaki dengan pemimpin adalah hati. Jadi artinya Allahumma aslihir ra'iyya war ra'iyah, Allahumma aslihil batina wal zahir. Ya Allah, baikkan batin dan zahir. Karena zahir itu raksana rakyat, pengikut kepada yang batin. Allah Ta'ala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Artinya daging-daging kurban itu dan darah-darahnya sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan daripada kamulah yang dapat mencapainya. Takwa adalah sifat hati. Kita berkurban, nyembelih sapi, darahnya mengalir, dagingnya kita bagi-bagi, sampailah darah dagingnya itu kepada Allah, kada sampai. Nang sampai kepada Allah apa? Takwanya itu. Kita berkurban itu tujuannya apa? Kita berkurban itu menjunjung perintah Allah. Takwa artinya. Dan itu sifat hati. Takwa sifat hati. Jadi yang sampai kepada Allah bukan daging kurbannya, bukan darahnya, kulitnya. Yang sampai kepada Allah hanya sifat hati, ketakwaannya. Niat kita berkurban itulah yang sampai kepada Allah. Orang yang bukan Islam ini bisa menyembelih sapi, dibagiakannya daging-dagingnya kepada orang-orang miskin. Kan ada harganya. Nah, sama orang kita. Kalau orang kita menyembelih kurban tapi bukan karena Allah, bukan karena takwa, sama orang kafir nyembelih kambing, dibagi-baginya dagingnya.
Yang sampai kepada Allah itu hanya niatnya. Niatnya menjunjung perintah Allah, yaitu takwa. Takwa adalah sifat hati. Maka dari segi ini wajib dengan pasti bahwa adalah amal perbuatan hati secara jumlah lebih afdal daripada gerakan-gerakan anggota badan. Di Madinah ada orang muslim, mukmin, ada orang munafik. Orang munafik sembahyang ke masjid, Jumat ke masjid. Orang mukmin sembahyang juga. Sembahyangnya sama, sujudnya sama, rukuknya sama, bacaannya sama. Tapi yang sampai kepada Allah sembahyangnya orang mukmin. Kenapa? Karena orang mukmin itu sembahyang adalah niatnya takwa. Sedangkan orang munafik niatnya sembahyang apa? Menjaga keselamatan dirinya daripada ancaman hukuman dunia. Kemudian wajib bahwa niat itu daripada keseluruhannya lebih afdal. Karena niat adalah ibarat dari kecenderungan hati kepada kebaikan dan kehendaknya kepada kebaikan itu. Nah, pengertian niat itu Jisuddin adalah keinginan hati kepada kebaikan dan kehendaknya kepada kebaikan itu. Tujuan kami dari amal perbuatan dengan anggota badan adalah bahwa hati membiasakan kehendak kebaikan agar ia, si hati, kosong dari nafsu syahwat keduniaan dan ia terjun kepada zikir dan fikir. Maka dengan pasti hati lebih baik dengan dikaitkan kepada tujuan, karena ia bertempat dari diri maksud. Yang dimaksud itu apa? Yang dimaksud itu hati kita bisa berzikir dan tafakur. Yang dimaksud hati kita bisa berzikir dan tafakur, itu maksudnya. Agar hati kita bisa berzikir dan tafakur, itu mesti ada kehendak untuk itu, mesti ada keinginan untuk itu. Nah, keinginan ini akan kuat bila dibantu oleh anggota tubuh zahir, akan kuat bila dibantu tubuh zahir. Maka dengan pasti hati lebih baik dengan dikaitkan kepada tujuan, karena ia bertempat dari diri maksud. Yang dimaksud ini kan hati. Bila mana hati ini selamat, dia akan bahagia bertemu Allah, dia akan senang bertemu Allah, dia mati dalam keadaan bahagia. Tujuannya itu. Nah, kehendak berbuat baik itu dari hati, sedangkan perbuatan zahir hanya memperkuat. Dan ini sebagaimana perut apabila merasa sakit, maka kadang-kadang ia diobati dengan diletakkan ulisan di atas dada, dikasai, dan diobati dengan minuman dan ubat yang sampai ke perut. Maka minuman itu lebih baik daripada mengulis dada, karena mengulis dada itu juga yang dikehendaki adalah menjalarnya pengaruh dari dada sampai ke perut. Maka apa yang menjumpai perut, obatnya langsung ditaguk itu. Maka apa yang menjumpai perut itu sendiri, itu adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Jadi samuaan, baik niat, baik anggota tubuh zahir, baik amal anggota tubuh zahir, yang dimaksud itu adalah keselamatan hati. Niat tujuannya apa? Supaya hati selamat. Anggota tubuh yang zahir beribadat tujuannya supaya hati selamat, karena hati selamat ini modal untuk akhirat.
Nah, niat langsung ke hati. Sedangkan anggota tubuh zahir melalui proses hanya sampai ke dalam hati melalui perantara. Maka begitu pula semestinya dipahami pemberian pengaruh taat-taat seluruhnya. Karena yang dicari daripadanya adalah merubah hati dan mengganti sifat-sifatnya saja, bukan anggota badan. Maka janganlah kamu menyangka bahwa pada meletakkan dahi di atas bumi ada maksud dari segi bahwa itu mengumpulkan antara dahi dan bumi. Jangan dikira sujud itu tujuannya hanya untuk menyentuhkan dahi ke tanah. Jangan disangka bahwa sujud itu Allah menyuruh supaya dahi kita sampai ke tanah, inggit situ aja. Bukan itu. Tetapi Allah menyuruh kita sujud itu dari segi bahwa itu dengan hukum adat kebiasaan adalah memperkuat sifat tawadhu di dalam hati. Allah menyuruh kita sujud. Sujud itu meletakkan anggota tubuh yang paling mulia ke tempat yang paling rendah, bumi. Disuruh sujud. Tujuan Allah menyuruh sujud ini bukan hanya untuk meletakkan dahi di bumi kada, tapi untuk menguatkan perasaan tawadhu yang ada di dalam hati sewaktu sembahyang itu. Rasulullah bersabda, innamas shalah tamaskunun wa tawadhu'un ila akhir. Ujar Nabi, innama, hanya saja sembahyang itu adalah merupakan tamaskunun, perasaan hinanya diri. Wa tawadhu'un, dan sembahyang itu merupakan penampakan daripada rendahnya diri. Nah, rendahnya diri, hinanya diri itu akan menjadi kuat di waktu sujud. Karena sujud itu akan memperbuat tawadhu'nya hati. Kalau kita merasakan sembahyang itu bahwa kita adalah sangat hina. Pertama, kita sembahyang itu menjunjung perintah. Di situ kita sudah hina. Kenapa? Karena kita orang yang diperintah. Orang yang diperintah itu pasti hina. Makanya diperintah. Jadi sembahyang itu sebenarnya dari awal sampai akhir adalah menunjukkan betapa hinanya, rendahnya kita. Kita sembahyang menjunjung perintah Allah, berarti kita alangkah hinanya, kita diperintah. Nah, yang kedua, dalam sembahyang kita diatur gerak-gerik kada boleh lain pada itu. Nah, bertambah hina lagi kita. Dalam sembahyang kita kada boleh membaca sembarang apa nang dibaca selain nang diatur. Dalam sembahyang kita kada boleh memandang kepada apapun selain memandang kepada yang diatur. Nah, jadi sembahyang itu artinya apa? Diri kita sangat hina. Nah, mestinya sembahyang itu ada perasaan itu. Perasaan itu. Coba kita misal diperintahkan orang, ikam masuk penjara, hina kita. Begitu masuk kita ke penjara, diandak dalam kamar nang halus bebaya kau bergerak, sangat hina lagi. Nah, kayak itulah sembahyang, kita diperintah sembahyang, diperintah bergerak sedemikian rupa, berkata sedemikian rupa, berarti kita alangkah hinanya waktu sembahyang itu. Nah, barang siapa orang sembahyang tapi kadang merasakan kehinaan dirinya, fahiya khidaj, sembahyangnya kurang, kata Nabi. Orang tuh sembahyang tapi kadang merasa dirinya hina, tuh kurang sembahyangnya. Jadi sembahyang itu adalah kumpulan, tumpukan kehinaan manusia.
kiblat hanya boleh Ka'bah, kada boleh menghadap nang lain-lain. Bergerak 3 kali aja batal sembahyangnya. Nah, jadi perasaan hina nang ada di dalam hati kita waktu sembahyang itu diperkuat dengan sujud. Karena sujud itulah merupakan puncak daripada kehinaan seorang hamba, seorang manusia. Nah, Allah menyuruh sujud bukan hanya menandak dahi ke bumi, tapi tujuannya adalah untuk memperkuat perasaan tawadhu yang ada di dalam hati. Sesungguhnya barang siapa mendapatkan pada dirinya sifat tawadhu, maka apabila ia merasa tenang dengan anggota badannya dan menggambarkannya dengan bentuk tawadhu, niscaya semakin kuat tawadhunya. Semakin kuat tawadhunya. Contohnya lagi, dan barang siapa mendapatkan pada hatinya balas kasihan kepada anak yatim. Dalam hati kita, di hadapan kita ada anak yatim piatu atau anak yatim biasa. Kalau kita kasihan dengan anak yatim itu, hati kita ini maras lawan anak yatim itu. Lalu apabila ia mengusap kepala anak yatim, dipusutnya kepala anak yatim tadi, maka semakin kuat balas kasihan dalam hatinya. Kita ini kasihan dulu anak yatim, kita pusut kepalanya. Nah, gerakan kita memusut kepala ini memperkuat rasa kasihan dalam hati, karena perbuatan zahir mendukung apa yang di dalam hati. Karena ini amal perbuatan tanpa niat itu tidak memberi faedah sama sekali. Karena barang siapa mengusap kepala anak yatim sedang ia lalai atau menyangka bahwa ia mengusap pakaian, maka tidak tersebar dari anggota badannya bekas kepada hatinya untuk menguatkan balas kasihan. Amunnya itu mengusap kepala anak yatim, tapi ini hatinya kemanakah kada ke situ? Atau perasaannya yang diusapnya ini kupiah. Nah, itu kada akan memberi bekas kepada menguatkan rasa kasihan dalam hati. Dan begitu pula barang siapa bersujud dengan lalai, sedang ia disibukkan dengan cita-citanya dengan benda dunia, maka tidak tersebar dari dahinya dan peletakannya di atas bumi pengaruh kepada hatinya yang membuat semakin kuat sifat tawadhu'nya. Nyata sujud, tapi rahatan sujud itu hatinya kemanakah? Nah, sujudnya itu kadang akan berpengaruh untuk memperkuat tawadhu dalam hatinya. Maka adanya yang demikian itu seperti tidak ada. Orang tuh sujud tapi hatinya lalai, sama lawan kada sujud. Kada ada bakasnya, kada ada pengaruhnya kepada penguatan sifat tawadhu di dalam hati. Dan apa yang adanya sama dengan tidak adanya, dengan dikaitkan dengan maksud yang dicari itu disebut perkara yang batil. Bila barang tuh kada ada lawan ada sama, berarti batil ngarannya. Nah, maka dikatakan bahwa ibadah tanpa niat adalah batil. Ibadah tapi kada berniat batil, sama lawan kada ada artinya. Ini artinya adalah apabila ia berbuat dengan lalai. Orang tuh maigau dihitunglah ada dosa atau pahala, kada ada. Guring nyambeti orang nah menggibah tapi maigau kan tidak dapat dosanya. Rahatan guring membaca kitab, membaca Quran tapi inya guring, hatinya lalai, kada akan dapat pahala. Lalu apabila ia maksudkan dengan perbuatan itu riya atau mengagungkan orang lain,
Inya nih sujud lalai, itu 0 sama lawan kada sujud. Ini sujud cuma ria. Nah, sujud cuma ria. Maka tidaklah adanya itu seperti tidak adanya, bahkan ia menambah kejelikan padanya. Jadi ada 3 jenis sujud. Satu, sujud yang hadir hatinya, itu menambah sifat tawadhu dalam hatinya. Ada sujud nang lalai, 0 sama lawan kada sujud. Ada orang sujud cuma ria, itu akan menambah kejelikan dalam hatinya, karena ia tidak menguatkan sifat yang dituntut penguatannya, bahkan ia menguatkan sifat yang dituntut mencegahnya, yaitu sifat ria, di mana ia adalah dari kecenderungan kepada dunia. Maka inilah segi adanya niat itu lebih baik daripada amal perbuatan. Dan dengan inilah pula diketahui arti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Artinya barang siapa mencita-cita dengan suatu kebaikan lalu ia tidak mengerjakannya, niscaya ditulis baginya 1 kebaikan. Kenapa ditulis? Karena cita-cita hati adalah kecenderungan kepada kebaikan. Hati kita nih ingin berbuat baik itu sudah pahala, walaupun belum sempat terlaksana. Karena cita-cita hati adalah kecenderungan kepada kebaikan dan berpaling dari hawa nafsu dan cinta dunia. Dan itulah adalah puncak kebaikan. Dan hanya saja penyempurnaan dengan amal perbuatan itu menambah kebaikan semakin kuat. Maka tidaklah dimaksudkan dengan mengalirkan darah binatang kurban adalah darah dan daging, bukan itu yang dimaksud, tetapi kecenderungan hati meninggalkan cinta dunia dan mengorbankannya karena mengutamakan keridaan Allah Ta'ala. Ini tuh berkurban tadi bukan karena dagingnya, darahnya, tapi yang dinilai Tuhan adalah dia meninggalkan cinta dunia, mengeluarkan duit untuk dibelanjakan sapi, mengutamakan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat ini berhasil ketika kuatnya niat dan himmah, walaupun halangan menghalangi amal perbuatan. Kalau niatnya sudah ada, himmah keinginannya sudah ada, walaupun ada yang menghalangi, tetap dicatat sebagai 1 perbuatan kebaikan. Maka firman Allah Ta'ala, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Artinya daging-daging dan darah-darah kurban sekali-kali tidak sampai kepada keridaan Allah, tertinggal tidak sampai kepada keridaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Takwa di sini maksudnya adalah sifat hati. Dan karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna qauman bil Madinah qad syarakuna fi jihadina. Rasulullah berangkat peperangan. Begitu sampai di tempat perang, beliau bersabda, ujar Nabi kita, ada kawan-kawan kita yang tinggal di Madinah tapi dia dapat pahala seperti kita. Sesungguhnya suatu kaum di Madinah telah bersekutu dengan kita pada jihad kita, sebagaimana telah dahulu disebutkannya, karena hati mereka dalam kebenaran kehendak kebaikan, mengorbankan harta dan jiwa, keinginan dalam mencari mati syahid dan meninggikan kalimat Allah Ta'ala. Itu seperti hati orang-orang yang keluar pada jihad. Hanya saja mereka berbeda dengan mereka yang keluar dengan badan karena halangan-halangan tertentu, dengan sebab-sebab yang keluar dari hati. Dan demikian itu tidak dicari kecuali untuk menguatkan sifat-sifat ini, sifat-sifat hati tadi. Dan dengan makna-makna inilah dapat dipahami semua hadis yang telah kami sebutkan pada keutamaan niat. Maka datanglah kepadanya
agar terbuka bagimu rahasia-rahasianya, kami tidak memperpanjang dengan mengulang kembali. Nah, dengan ini jelas bahwa niat itu lebih baik daripada perbuatannya. Kita berniat hendak membaca surah Waqiah, sudah berpahala. Baca surah Waqiah, namun tentu berpahala. Bacaannya tahalang tabujur, niat itu nang berpahala. Kenapa berpahala? Karena berkehendak kepada kebaikan, berkehendak kepada kebaikan. Nah, kemudian penjelasan tentang rincian amal-amal yang berkaitan dengan niat. Amal-amal apa yang bisa diniatkan? La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إلى حضرة النبي وآله وسلم. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل